Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mohon maaf ini saya nggak pakai gambar dulu ya karena kebetulan sinyalnya baru nggak bagus juga. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga teman-teman masih dengar suara saya ya. Dan insya Allah pada kesempatan video kali ini kita akan melakukan pembahasan yang seharusnya sudah teman-teman dapatkan di beberapa minggu yang lalu terkait dengan perpindahan panas konveksi. Nah, insya Allah untuk perpan setelah UTS yang akan kita bahas lebih lanjut adalah apa saja persamaan-persamaan yang terjadi atau yang berlaku pada perpindahan panas konveksi. Karena sekali lagi bedanya di konveksi sama di konduksi adalah adanya pergerakan media dan kemudian itu nanti akan berdampak kepada persamaan-persamaan yang akan teman-teman pakai. Nah, kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang apa saja persamaan-persamaannya. Ini sebenarnya mereview video saya yang sebelumnya. Nanti kita akan membahas apa saja rumus yang mendasari konveksi dan video setelah ini kita akan membahas tentang natural konveksi, kemudian konveksi paksaan setelah itu, di mana nanti konveksi paksaan akan kita bagi menjadi dua pertemuan, yaitu tentang konveksi paksaan di internal dan di eksternal, karena persamaannya agak sedikit berbeda. Teman-teman bisa membaca di buku Cengel yang sudah saya kirimkan ya di Google Classroom di awal pertemuan kemarin. Insya Allah summary-nya hampir sama yang akan saya sampaikan, jadi nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut via buku. Insya Allah semua materi yang saya sampaikan ini sama persis yang ada di buku Cengel tersebut. Oke, kita akan mulai teman-teman. Saya akan pakai tulisan tangan saya sehingga semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik begitu ya. Oke, terkait dengan konveksi, sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah bedanya antara konveksi dengan konduksi adalah di pergerakan fluida. Jadi adanya fluida yang ada di sekitar benda padat tersebut. Jadi kalau kita punya suatu benda padat begitu ya, benda padat, kita punya profil suhu yang berbeda antara satu titik dengan titik yang lain. Misal di sini T1, di sini T2, yang mana T1 itu lebih besar daripada T2, maka akan terjadi proses perpindahan panas dari titik T1 ke titik T2. Nah, perpindahan panas dari titik T1 ke titik T2 ini kan melewati media padat di sini ya, media padat. Nah, proses perpindahan ini kita sebut dengan konduksi. Nah, tetapi teman-teman, media padat ini kan dia memiliki profil tebal begitu ya. Di sini ada tebal, di sini ada tebal padatannya, kemudian di sini juga ada lingkungan yang membatasi padatan tersebut. Nah, konduksi kemarin kita mengasumsikan tidak ada fluida, jadi tidak ada pergerakan fluida yang ada di sekitaran benda padat tersebut, seperti itu teman-teman, sehingga kita anggap perpindahan panasnya hanya cukup konduksi saja. Tetapi di sisi lain, jika semisal benda padat, idealnya memang suatu benda padat ini nanti terjadi proses perpindahan panas, baik itu dari lingkungan ke dalam padatan atau dari padatan, dari kemudian di sini nanti ada sistem lagi gitu ya, dari sistem ke lingkungan ini melewati padatan atau tidak, atau kemudian ada fluida atau tidak, itu nanti kita idealnya adalah kita menggunakan satu perpindahan panas lagi, yaitu dengan yang namanya konveksi. Jadi konveksi akan menghitung kira-kira ada nggak sih fluida yang ada di dalam atau yang ada di sekitaran benda tersebut atau sistem yang terjadi proses perpindahan panas. Nah, fluida ini akan dengan cepat begitu ya, dengan cepat lebih dapat mengalirkan panas yang ada di dalam sistem ini, sehingga proses
perpindahannya tidak hanya konduksi saja, tetapi nanti di sini ada yang namanya konveksi. Begitu. Nah, tipe fluida, teman-teman, jadi di sisi lain karena memang fluida itu kan macamnya banyak ya, Dik. Jadi ada dua jenis utama, yaitu ada gas dan cair. Dan dari sisi sistematika fisiknya pun fluida ini, jika kita di dalam satu sistem itu nanti dia bisa bermacam-macam. Bisa jadi dia bergerak, begitu, atau bisa jadi di dalam padatan, di dalam padatan, fluidanya sebenarnya diam begitu deh, dia stasioner, tetapi karena padatan bergerak dengan kecepatan aliran tertentu, maka apa yang menyebabkan fluidanya ini ternyata ikut juga mengalir. Nah, pergerakan fluida ini pula juga akan mempengaruhi berapa panas yang nanti dihantarkan dari satu titik suhu ke titik yang lain. Nah, sehingga perbedaan konveksi dan konduksi di sini, kalau untuk konduksi, proses perpindahan panasnya ini terjadi jika padatannya itu diam, teman-teman. Jadi padatannya diam. Jadi kayak semisal teman-teman menyimpan teh panas gitu dalam gelas, kemudian teman-teman tambahkan sendok gitu ya, contoh di teman-teman saat SMA, nah kan sendoknya pun juga tidak bergerak begitu, tidak bergerak, kemudian fluidanya pun teh di situ juga tidak ada aliran apapun, maka proses ini murni konduksi saja, karena fluida yang ada di dalam gelas ini dia diam, walaupun memang memiliki suhu yang lebih tinggi daripada sendoknya, maka dia akan terjadi proses perpindahan panas dari cairan fluida ini ke dalam padatannya, begitu. Jadi maksudnya ciri-ciri utama untuk konduksi adalah padatannya diam, kemudian tidak ada pergerakan fluida. Jadi dia tidak ada pergerakan dari fluidanya. Sedangkan kalau di konveksi, di sini yang pertama adalah ciri-ciri utamanya padatannya. Kalaupun ada padatan ya dia harus bergerak seperti ini. Jadi yang sering terjadi proses pergerakan padatan itu kan di conveyor, cooling conveyor begitu ya, untuk handling solid ataupun fluida. Handling conveyor biasanya dia akan bergerak. Jadi padatannya tidak diam, tidak stationary, dia bergerak. Jadi padatannya bergerak. Nah, karena padatannya bergerak, maka dia akan mempengaruhi pergerakan fluida yang ada, baik itu di dalam padatannya atau di luar sistem. Jadi ada di internal maupun di eksternal sistem dari padatan tersebut. Kemudian yang kedua, adanya pergerakan fluida. Jadi, baik antara konduksi sama konveksi, ini nanti sama-sama perpindahan panas begitu yang melewati padatan begitu ya, Dik. Jadi sama-sama melewati padatan, tetapi kalau konduksi jauh lebih sederhana karena padatannya dia diam. Sedangkan kalau konveksi padatannya diam pun nggak apa-apa, tetapi adanya pergerakan fluida yang ada di dalam sistem tersebut, di dalam sistem atau di luar sistem ya. Nah, pergerakan fluida bisa disebabkan juga karena adanya padatan yang bergerak, sehingga dia akan memindahkan panas dengan lebih cepat. Nah, dari sisi rate-nya biasanya untuk kondisi yang sama, proses perpindahan panas secara konveksi akan mengalirkan panas yang jauh lebih besar dibandingkan proses perpindahan panas konduksi. Di sisi lain karena ada banyak faktor begitu. Ada banyak faktor sifat fisika yang kemudian akan mempengaruhi proses bertambahnya Q atau bertambahnya flux di dalam kita membahas perpindahan panas secara konveksi. Apa saja itu? Yang berkaitan dengan fluida dulu ya. Berkaitan dengan fluida apa saja? Yaitu viskositas atau kekentalan. Kita nanti simbolkan dengan mu, teman-teman. Kemudian konduktivitas fluida atau kemampuan fluida itu bisa menghantarkan panas, kita sebut dengan K, sama kayak kemarin konduktivitas padatan ya, K di konduksi, K di konveksi pun sama, tetapi K di sini
berpacu atau ditinjau adalah K fluida. Tetapi kalau konduksi kan kita ngeceknya kan K padatannya ya, Dik. Kalau di konveksi kita ngitung K fluidanya. Kemudian selain viskositas dan konduktivitas ada juga densitas atau rho. Ini adalah menunjukkan berapa tuh sebenarnya massa dari suatu fluida pada volume tertentu. Kemudian ada CP, spesifik heat tertentu atau panas spesifik dari suatu aliran fluida, dan yang terakhir yang paling utama adalah kecepatan alir fluida. Ini nanti kita sebut dengan V. Simbolnya kalau di jangan memang beda, dia nanti V begini, jadi V ada bundernya di atas gitu di ujung ini. Jadi 5 komposisi ini adalah sifat utama yang nanti akan kita tinjau, begitu teman-teman. Nah, selain itu, selain kita meninjau kalau kita membahas terkait dengan konveksi, selain sifat yang ada di dalam fluida, kita pun juga meninjau sifat yang ada di padatan. Nanti akan berhubungan dengan force convection atau konveksi paksaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah geometri, sama kayak di konduksi kemarin. Jadi kita akan membahas gimana kalau semisal bendanya plat datar. Kemudian bagaimana kalau nanti gambar bendanya nanti silinder atau bola begitu teman-teman. Jadi nanti akan agak berbeda untuk persamaannya. Kemudian ada sifat fisik yang kedua terkait dengan padatan adalah kerataan bahan. Jadi kerataan permukaan bahan. Seperti yang teman-teman tahu, kalau semisal padatan, kemudian roughness, ini nanti istilahnya adalah roughness, teman-teman. Jadi, kalau semisal roughness-nya besar, jadi kan masih banyak, dia kasar begitu ya, permukaan padatannya. Jadi, permukaan padatannya kasar, maka fluida yang bergerak pun akan bertambah juga kecepatan alir fluidanya. Maka roughness di sini, khusus untuk external force convection atau konveksi paksaan eksternal, kita akan bahas lebih lanjut. Selain geometri, kemudian roughness, yang ketiga adalah jenis alirannya. Jenis dari aliran fluida. Ini tidak berhubungan dengan padatan dan fluida, ini lebih berbeda. Jadi sifat jenis aliran ini tidak menempel pada fluida, tidak seperti viskositas, konduktivitas, rho, CP, dan V-nya, tetapi jenis ini nanti kita lihat sesuai dengan kasus yang kita pakai. Begitu. Oke, seperti itu perbedaan singkat antara konveksi sama konduksi ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan persamaan umum perpindahan panas secara konveksi, ini rumusnya adalah H kali A kali TS min T surrounding. Seperti itu, ini adalah untuk fluxnya. Maaf, ini adalah panasnya, jadi kita bukan pakai Q kecil ya, tapi kita pakai Q besar. Nah, Q untuk konveksi ini, kalau misal kita berbicara terkait dengan konduksi, dia adalah KA dt per dx gitu. Sedangkan kalau konveksi adalah HA TS min T surrounding. H ini adalah koefisien perpindahan panas konveksi, kemudian di sini adalah luas permukaan padatannya. Kemudian TS ini adalah suhu permukaan atau temperatur surface permukaan, kemudian di sini adalah suhu lingkungan seperti itu teman-teman. Nah, H di sini koefisien perpindahan panas secara konveksi ini kita akan satuankan adalah watt per meter persegi derajat Celcius. Nah, untuk itu karena H di sini adalah perpindahan panas konveksi yang kemudian adalah sangat bergantung kepada profil sifat fisik dari fluida yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya, ada mu, ada CP, ada rho, kemudian ada kecepatan aliran fluida, kemudian ada K, begitu ya. Jadi 5 ini
Kemudian selain itu juga ada geometrinya, kemudian ada tadi adalah roughness dari padatannya, begitu teman-teman. Maka akan ada beberapa jenis begitu, ada beberapa hal yang harus kita definisikan, tidak hanya H saja, karena banyak banget begitu, banyak banget pertimbangannya. Jadi kalau kita berbicara dengan konduksi tadi, kita bandingkan dengan perpindahan Q untuk menghitung konduksi, K ini kan cukup dia, oh bendanya apa begitu, bahannya apa, oh ternyata K aluminium, oh dia 108 watt per meter persegi derajat Celcius, gitu saja. Atau semisal W-nya K-nya dari besi sekian watt per meter persegi derajat Celcius. Begitu teman-teman. Jadi K di konduksi kita bisa langsung bisa pecahkan atau kita bisa turunkan dengan boundary condition dan lain sebagainya, boundary layer yang sudah kita sebutkan, kita pelajari sebelumnya setelah sebelum UTS. K ini intinya dia adalah fungsi dari jenis materialnya. Jadi jenis materialnya apa sih, itu saja. Jadi kalau di konduksi hanya berdasarkan pada itu nilai K-nya. Jadi kalau besi, oh K-nya sekian. Kemudian kalau semisal aluminium sekian, kalau kuningan sekian. Tetapi kalau H ini banyak banget variasinya begitu deh. Jadi fungsinya banyak banget. Jadi tidak hanya jenis material. Kalau kita berbicara untuk mencari nilai H, kita harus berbicara gimana viskositasnya, gimana densitasnya, bagaimana CP-nya, V-nya gimana toh, K-nya gimana toh begitu. Jadi karena banyak banget begitu ya, karena banyak banget untuk sifat fisis yang nanti kemudian akan menopang nilai H, maka akan ada penyederhanaan begitu, akan ada penyederhanaan terkait dengan nilai dari H. Jadi jika semisal kita sudah mengetahui kondisi-kondisi tertentu, maka H kita bisa hitung dengan cara Menka fluida. Konduktivitas fluida ini insya Allah sudah ada datanya. Kemudian kita bisa dekati dengan dot T per dot Y X sama dengan 0 per TS min T surrounding. Seperti itu. Jadi nilai H ini kita bisa pakai dengan menurunkan, dengan menyederhanakan beberapa kondisi. Nah, kok bisa seperti itu, Bu? Karena begini, akan ada dua kondisi yang karena berkaitan dengan kecepatan aliran fluida yang ada di dalam suatu sistem, V, ini nanti akan menimbulkan dua kondisi utama yang kita sebut nanti adalah non-slip condition atau kondisi tidak slip, dan yang satu lagi kita sebut adalah no temperature jump condition. Nah, kriteria untuk non-slip condition ini atau kondisi tidak slip ini di mana permukaan, jadi permukaan padatan yang nanti kemudian akan kita hantarkan panas dengan adanya fluida yang bergerak di sekitarnya, ini dia tidak berpori sama sekali, seperti itu teman-teman permukaannya. Nah, karena tidak berpori sama sekali, maka berdampak kepada tidak ada fluida yang bisa menembus dari padatan, sehingga tidak ada proses perpindahan konduksi di dalamnya, seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain di no temperature jump condition ini dua media bertemu, jadi pada saat kita mencampurkan satu fluida dengan fluida yang lain dengan TA dan TB-nya nggak sama begitu ya, TA dan TB-nya nggak sama, maka pada sisi titik lain ini, di titik campurnya, TC ini nanti akan seimbang begitu teman-teman, jadi seimbang suhunya. Nah, tidak ada perbedaan suhu kalau sudah bercampur antara TA dan TB. Nah, ini ada kita sebut dengan kondisi non temperature jump condition. Nah, adanya dua fenomena ini akan mengakibatkan persamaan Q konveksi dan Q konduksi akan sama besarnya, sehingga untuk nilai H-nya pun akan kita bisa dekati dengan persamaan H sama dengan Menka fluida kali dot T per dot Y per
TS min T surrounding. Seperti itu jika semisal jika kondisinya adalah dua hal ini ya. Di sini adalah Q, di mana Q konduksi akan sama dengan Q konveksi. Ini jika ada dua kemungkinan, yaitu non-slip condition dan no temperature jump condition. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga sudah mendengar kemarin yang kita sebut dengan adalah Nusselt number. Nah, Nusselt number atau NU ini nanti berfungsi untuk menunjukkan peningkatan. Jadi fungsi dari Nusselt number adalah menunjukkan peningkatan perpindahan panas melewati lapisan fluida sebagai hasil dari perpindahan panas konveksi. Jadi ini adalah meningkatkan berapa tahu sebenarnya peningkatan jumlah perpindahan panasnya yang terjadi karena konveksi. Di pembahasan terkait dengan konveksi paksaan, baik itu paksaan internal ataupun eksternal, nanti kita akan membahas Nusselt number yang berbeda-beda cara menghitungnya. Begitu teman-teman. Nah, secara umum Nusselt number itu kita cari dengan cara H kali L C per K. Gitu ya. Nusselt number adalah H kali L C per K. Nah, untuk kok bisa dapat ini begitu ya, karena kita lihat tadi kita akan bandingkan bahwa sebenarnya untuk persamaan Nusselt number adalah bilangan gitu ya, menunjukkan peningkatan perpindahan panas melewati lapisan fluida sebagai hasil dari perpindahan panas konveksi yang ada di dalamnya adalah perpindahan panas konveksi. Jadi kalau semisal kita buat diagramnya begitu teman-teman. Jadi hubungan antara konveksi sama konduksi adalah seperti ini. Jadi di sini adalah konduksi dan di sini adalah konveksi. Jadi jika Nusselt number itu sama dengan 1, maka prosesnya adalah dia pure konduksi. Begitu. Nah, peningkatannya semakin kecil gitu ya, semakin kecil Nusselt number, maka proses perpindahan panasnya pun juga berperan sebagai konveksi. Gitu. Jadi semakin tinggi Nusselt number-nya, maka akan semakin besar untuk dia konveksi. Nah, H LC per K sebenarnya kalau misal teman-teman bisa baca di cengel begitu ya, ini dilihat berdasarkan perbandingan antara cara menghitung fluksnya si konveksi dengan kita bandingkan dengan menghitung fluksnya konduksi. Jadi kalau untuk menghitung Q konveksi adalah kita pakai H delta T. Sedangkan kalau kita pakai konduksi adalah K kali delta T per L. Nah, delta T-nya hilang, maka dia akan menjadi H kali L per K. Begitu. Jadi caranya kenapa kok bisa dihitungkan dari Nusselt number? Karena Nusselt number menganggap bahwa konduksi itu adalah bagian dari konveksi. Jadi kalau misal konduksinya benar-benar nilainya Nusselt number-nya hanya 1, maka dia murni konduksi begitu. Sedangkan kalau Nusselt number-nya besar, maka semakin tinggi konveksinya. Jadi semakin jelas sistemnya adalah konveksi. Itu untuk Nusselt number. Kita sebelum ada Rayleigh number, kemudian Reynolds number, teman-teman untuk proses sistematika perpindahan panas juga kita lihat berdasarkan jenis-jenis fluida ya tadi, perbandingan yang berkaitan dengan padatan tadi, yaitu ada jenis fluida. Jadi jenis-jenis fluida ini adalah salah satu parameter yang akan menentukan berapa rumus atau apa saja rumus yang akan kita gunakan di proses perpindahan konveksi. Nah, untuk jenis-jenis fluida,
kan temannya tadi adalah sifat fisis dari fluida ya, seperti rho, kemudian K, kemudian mu, Cp, kemudian ada lagi V, kecepatan aliran fluida, kemudian ada sifat padatan, di sini adalah geometri plus roughness. Nah, di antara ini ada 3, jadi yang akan membedakan besarnya H, begitu ya, yaitu sifat fisis dari fluida, kemudian bagaimana bentuk padatannya, dan yang ketiga adalah jenis-jenis dari fluidanya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan jenis-jenis fluida, ini kita lihat dari viskositasnya. Ini kita sebut viskos dan inviscid flow. Jadi alirannya adalah seperti itu, viskos dan inviscid flow. Viskos itu kita akan lihat bahwa viskositasnya dia besar sehingga dia cenderung kental, begitu maka gaya kohesi antara molekul akan jauh lebih tinggi. Jadi viskos dan inviscid flow ini nanti akan dipengaruhi oleh gaya kohesi antara molekul dari padatan itu. Gaya molekul antara molekul-molekul cairnya, dan juga akan dipengaruhi oleh adanya tumbukan gitu ya. Tumbukan molekul dari gas. Di sini kohesi kalau semisal fluidanya cair, kalau semisal fluidanya gas, maka tumbukannya yang nanti akan dipengaruhi. Nah, ini akan sangat dipengaruhi oleh viskositas akan sangat dipengaruhi oleh kedua hal ini, gaya kohesi dan gaya tumbukannya. Jadi kalau semisal viskos itu adalah viskos, ini nanti adalah cairan atau fluida yang punya P yang lumayan cukup tinggi. Sedangkan kalau inviscid flow ini adalah cairan atau fluida yang kecenderungan memiliki rho jauh lebih rendah. Begitu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah dari sisi arah alirannya, jadi ada internal dan external flow. Kemudian yang ketiga ada compressible sama incompressible. Compressible dan incompressible flow. Nah, untuk compressible dan incompressible flow ini nanti dipengaruhi oleh rho, fluida yang mengalir, begitu. Fluida yang mengalir. Jadi kalau semisal rho-nya meningkat, nah kira-kira dia nambah nggak sih densitasnya. Jadi kalau pada saat P itu dinaikkan, kira-kira rho-nya nambah nggak, kurang dari 1% begitu. Kalau semisal iya, maka kita sebut compressible flow. Tetapi kalau pada saat tekanan itu ditambah begitu ya, tekanan itu kita tambah, kemudian proses peningkatan densitasnya itu tidak terlalu signifikan, maka disebut dengan incompressible flow. Nah, kebanyakan teman-teman untuk terkait dengan compressible dan incompressible flow di sini, cairan ini adalah incompressible ya, jadi fluida cair, di situ incompressible. Jadi kalau yang di sini cairan, kita akan sering mengasosiasikan dia adalah incompressible. Bisa teman-teman bayangkan kalau teman-teman tekan air kan dia juga nggak bakalan, air pada suhu 30 dia juga tidak akan berubah densitasnya, dia akan tetap di situ, kecuali gas. Kalau gas pada suhu tertentu teman-teman tekan akan berdampak kepada peningkatan suhu ya. Jadi gas barulah yang compressible flow. Gitu. Ada
7 insya Allah teman-teman untuk yang akan kita lihat gitu berdasarkan jenis-jenis tipe fluida. Yang keempat adalah terkait dengan Reynolds number, yaitu laminer dan turbulen. Laminer dan turbulent flow. Jadi kalau laminer dan turbulent flow ini nanti yang akan mempengaruhi adalah bilangan Reynolds-nya. Perbedaan secara signifikan adalah kalau laminer dia lempeng-lempeng aja begitu alirannya. Jadi dia datar, pelan, malah justru kita bisa sampaikan bahwa dia tidak ada aliran yang terlalu heboh begitu. Jadi dia steady, tetap mengalir tetapi pergerakan fluidanya halus. Itu kalau laminer. Tetapi kalau turbulen karena banyak hal begitu ya, dia akan bergerak alirannya tidak beraturan, kemudian kecepatannya tinggi begitu, dan ada fluktuasi di sini. Di sini turbulen, di sini biasanya alirannya tinggi, kemudian ada fluktuasi gitu. Nah, laminer dan turbulen ini nanti akan dipengaruhi oleh Reynolds number. Nah, yang mana nanti bilangan Reynolds pun juga akan dipengaruhi oleh viskositas, densitas, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya kalau udah ngebahas itu lebih lama. Kemudian yang kelima, tipe jenis-jenis aliran fluida yang akan kita tinjau di konveksi adalah tentang arahnya. Jadi ada natural dan force flow. Jadi konveksi natural dan konveksi paksaan. Itu juga alirannya pun juga kita bisa alirkan alami atau alirkan dengan tekanan. Kemudian berkaitan dengan waktu, yaitu steady dan transient. Insya Allah ini sama seperti yang ada di konduksi kemarin. Kemudian jenis yang ketujuh adalah arah dimensinya. Jadi apakah dia 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi arahnya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu arah tipe-tipe aliran fluida yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, yang mungkin kita akan jadikan pertimbangan begitu ya untuk menghitung suatu konveksi pada kasus tertentu. Selain kita akan lihat bagaimana geometrinya dari padatan, bagaimana roughness-nya yang ada di padatan tersebut. Oke, itu. Lalu selanjutnya, selain Nusselt number, kita juga akan membahas di konveksi Prandtl number, gitu, atau Prandtl number, tulisannya gimana nih? Prandtl number atau PR. Nah, PR di sini rumus umumnya adalah V per alfa. Pada dasarnya Prandtl number hanya membandingkan V itu adalah berapa besarnya difusi molekuler dari suatu momentum, dan alfa seperti yang sudah teman-teman pelajari di konduksi kemarin adalah mekanisme difusi pada molekul padatan yang panas begitu. Jadi V per alfa, sehingga nanti berkaitan dengan sifat fisis fluida tadi, sifat yang rho dan kawan-kawan, kita bisa menghitung Prandtl number dari viskositasnya, Cp-nya, dan konduktivitasnya. Jadi itu ada juga Prandtl number. Selain itu juga ada Reynolds, bilangan Reynolds number. Nah, untuk Reynolds number ini kita akan membandingkan berapa tuh sebenarnya inersia dari suatu sistem, kita bagikan dengan kekentalan suatu cairan. Gitu, sehingga rumusnya jadi rho kemudian V kali LC per P. Itu ini adalah Reynolds number. Oke. Nah, kemudian teman-teman ada persamaan-persamaan yang mungkin nanti kita akan pakai di dalam menghitung konveksi. Yaitu kita akan melakukan jadi persamaan-persamaan yang akan timbul, yang akan kita
pakai di beberapa konveksi itu diambil atau dihasilkan dari beberapa hasil konservasi ya, dari hasil konservasi hukum kekekalan massa, kemudian konservasi dari hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Jadi hukum perpindahan panas secara perpindahan massa, perpindahan energi, dan perpindahan momentum di sini. Insya Allah teman-teman sudah dapatkan di proses perpindahan ya, jadi ada beberapa persamaan yang ada di perpindahan panas yang merupakan hasil dari konservasi dari beberapa hukum terkait dengan kekekalan massa, kekekalan energi, dan kekekalan momentum. Nanti teman-teman penurunan rumusnya bisa teman-teman baca lebih lanjut ya di Cengel. Jadi di PPT ini saya akan menurunkan yang penting begitu, yang poin utama yang nanti akan teman-teman langsung pakai di kasus. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan ini, ada beberapa asumsi begitu. Ada beberapa asumsi yang akan kita selalu pakai di perpindahan konveksi. Antara lain adalah yang pertama, dia steady. Jadi, jenis-jenis aliran yang tadi 1-7, kita harus buat asumsi dulu biar bisa mengkerucutkan persamaan yang kita akan pakai, begitu ya. Yang pertama adalah steady, yang kedua adalah dia 2 dimensi. Kenapa 2 dimensi? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, jenis fluidanya adalah fluida Newtonian. Yang mana apa tuh fluida Newtonian? Yang mana semua data fisiknya apa saja terkait dengan fluida, ada rho, ada pi, dan ada k. Ini tuh sudah ada datanya. Jadi teman-teman bisa langsung menghitung begitu. Oke, nah kenapa kok bisa 2 dimensi? Sekarang kita akan bahas. Nanti teman-teman untuk dikonveksi arahnya nanti hanya X sama Y saja ya, tidak pakai Z. Kalau kita tinjau di konduksi kemarin, ada arah 3, X, Y, dan Z. X ini nanti akan merepresentasikan begitu ya, arah terkait dengan panjangnya, panjang suatu padatan. Kemudian Y ini adalah lebar dari suatu padatan, dan Z adalah karena 3 dimensi di sini dalam, teman-teman, kedalaman suatu benda. Nah, terkait dengan itu, maka kedalaman ini kita anggap terlalu besar, begitu sehingga perpindahan panas antara satu titik ke titik yang lain jadi dari antara Z ke Z plus delta Z itu hampir seragam seperti itu teman-teman, sehingga perpindahan panasnya tidak ditinjau dari arah Z tetapi hanya dari arah X dan Y saja. Nah, kalau kita lihat, jadi kita punya dua arah gitu ya, 2 dimensi. Kita nanti akan dekat dengan konstanta huruf U dan V kecil. Jadi ini sebenarnya sama-sama menunjukkan kecepatan aliran, kecepatan fluida begitu ya, tetapi hanya meninjau di arahnya saja. Arahnya itu U itu yang ke mana, V yang mana gitu, Dik. Jadi di sini kita punya ya, semisal suatu fluida mengarah dari sini. Jadi kita anggap X dan Y di sini adalah X0 dan Y0. Nah, kalau kita berbicara dengan X tadi adalah panjang, maka di sini adalah X plus delta X. Jadi di sini adalah delta X-nya. Sedangkan di sini Y0, gitu ya, X dan Y0, maka otomatis di sini adalah Y plus delta Y. Jadi di sini adalah Y plus delta Y. Jadi ke sini ini adalah delta Y. Jadi searah dengan panjang adalah delta X penambahannya. Sedangkan kalau semisal searah lebar ini adalah Y plus delta Y. Sehingga arahnya nih kita sebut dengan U dan V.
Nah, yang berjajar gitu ya, yang sejajar dengan arah X itu nanti U, teman-teman. U, sedangkan sejajar dengan sumbu Y itu adalah V. Jadi di sini titiknya adalah V ditambah do V per do Y dy untuk bentuk integrasinya. Sedangkan yang ada di setelah delta X adalah U ditambah delta U per delta X dx. Seperti itu. Jadi dari diagram ini saya ingin menunjukkan begitu bahwa arah aliran fluida nanti kita akan agar lebih mudah juga menghitungnya. Kita akan meninjau dari dua dimensi saja, yaitu dari dimensi panjang dari suatu pipa begitu dan lebar dari suatu padatannya itu begitu ya. Jadi X dan Y saja. Oke, kita kembali di konservasi hasil beberapa konservasi persamaan dari energi, massa, dan momentum. Nah, untuk persamaan hasil konservasi dari hukum kekekalan massa, kita akan mendapatkan satu persamaan umum yang baru, yaitu delta U per delta X ditambah delta V per delta Y sama dengan 0. Ini adalah persamaan kontinuitas. Ini adalah persamaan kontinuitas. Kemudian persamaan yang kedua adalah yang berkaitan dengan momentum. Hasil konservasi hukum kekekalan momentum adalah rho kali U du per dx ditambah V kali do V per do Y sama dengan rho do kuadrat U per do Y kuadrat min rho P per rho X. Ini V ya teman-teman, V. Begitu. Dan persamaan yang ketiga yang berkaitan atau hasil dari konservasi persamaan energi ini ada dua, yaitu rho kali C kali U do T per do X ditambah V do T per do Y sama dengan K do kuadrat T per do X kuadrat ditambah do kuadrat T per do Y kuadrat plus mu dan omega. Nah, omega ini kita bisa turunkan dari 2 kali do U per do X kita pangkatkan ditambah do V per do Y kita juga pangkatkan, kemudian kita jumlahkan dengan do U per do Y ditambah do V per do Y. Jadi yang do U per do X pangkat ini do V. Seperti itu. Jadi ini dari massa, di sini dari momentum, ini dari energi ya. Oke, persamaan ini memang akan kita pakai teman-teman untuk menghitung beberapa hal di persamaan di konveksi, baik itu nanti natural, konveksi paksaan. Insya Allah itu dari video ini nanti kita akan langsung masuk ke video selanjutnya yang berkaitan dengan konveksi natural dulu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.